Baik, halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Hidik Saiful Bahri akan membahas tentang hukum kepegawaian dan ketenagakerjaan. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu adalah hukum kepegawaian ya. Jadi ini tuh materi perkuliahan ketika saya menjadi salah seorang dosen di universitas swasta. Nah, kita bahas dulu hukum kepegawaian ya. Ini referensi-referensi yang saya sampaikan kepada mahasiswa dulu ya, ketika saya masih menjadi seorang dosen. Nah, kita mulai dulu dari kajian hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian itu masuk dalam kajian hukum administrasi negara ya. Secara umum itu masuk ranahnya hukum administrasi negara. Nanti saudara sebagai orang yang belajar ilmu hukum, ini ada hubungannya dengan penyelesaian sengketa di PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi mudahnya begini ya saudara, perbedaan antara hukum kepegawaian dengan hukum ketenagakerjaan, perbedaan yang paling krusial, hukum kepegawaian itu khusus membahas tentang orang-orang yang bekerja di instansi negara. Mereka dibayar dengan uang rakyat ya, dibayar dengan APBN. Berbeda dengan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan itu mengatur orang-orang yang bekerja di instansi atau di perusahaan swasta. Jadi kalau hukum kepegawaian itu khusus mengatur orang-orang yang bekerja di instansi negeri, hukum ketenagakerjaan itu membahas tentang orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta. Nanti penyelesaian sengketanya pun berbeda. Hukum kepegawaian itu nanti jika saudara sebagai seorang ASN, aparatur sipil negara, kemudian tiba-tiba dipecat ya, diberhentikan, saudara bisa mengajukan upaya hukumnya melalui gugatan di PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Berbeda dengan saudara selaku pekerja di perusahaan swasta. Ketika tiba-tiba saudara di PHK ya, diberhentikan, maka saudara tidak gugatnya tidak ke PT-UN tapi ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ya, itu cara mudah membedakan antara hukum kepegawaian dengan hukum ketenagakerjaan. Nah, hukum kepegawaian ini itu bagian dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, sehingga nanti ketika terjadi sengketa bisa menyelesaikannya di PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Legal standing atau dasar hukum, ada beberapa hal yang bisa dijadikan landasan ya bagi kajian hukum kepegawaian. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 ini itu mengatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai negeri. Nah, kemudian penggunaan istilah. Nah, ini mungkin yang kita harus sama-sama pahami. Ada perbedaan antara penggunaan istilah hukum dengan penggunaan istilah sosial di masyarakat. Nah, contoh penggunaan istilah hukum itu adalah gugatan tidak diterima dengan gugatan ditolak. Itu dalam segi istilah hukum berbeda ya, saudara. Gugatan tidak diterima dengan gugatan ditolak itu berbeda.
Nanti saudara kalau misalkan belajar di hukum acara perdata, itu terlihat sekali perbedaannya. Tapi dalam istilah sosial masyarakat, itu kan tidak ada bedanya. Ditolak dengan tidak diterima kan sama-sama maknanya sama. Nah, sehingga kita saudara sebagai orang yang belajar hukum itu harus bisa membedakan mana istilah hukum, mana istilah sosial masyarakat. Nah, pun demikian dalam hal ini. Pegawai ya, itu istilah hukum yang hanya disematkan untuk orang-orang yang bekerja di instansi negeri. Ya, itu disebutnya pegawai. Jadi ASN ya, aparatur sipil negara, itu disebutnya pegawai. Nah, dalam realitas sosial masyarakat, istilah pegawai ini kan tidak identik dengan ASN saja, tapi orang-orang yang di instansi swasta, di perusahaan swasta itu juga menggunakan istilah pegawai. Apakah tepat? Ya, secara sosial masyarakat itu sudah terjadi ya, sudah digunakan secara luas oleh masyarakat. Tapi secara hukum itu keliru, jelas keliru. Istilah pegawai hanya cocok digunakan oleh orang-orang yang bekerja di instansi negeri. Sementara di instansi swasta, istilahnya itu adalah pekerja atau tenaga kerja atau buruh. Ya, itu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga kalau misalkan ada satu perusahaan swasta, kemudian di internal perusahaan tersebut menggunakan istilah pegawai, itu sejatinya ketika ada penyelesaian hukum atau persoalan hukum itu tidak diselesaikan menggunakan hukum kepegawaian, tidak. Walaupun istilah di perusahaan itu menggunakan istilah pegawai, tapi tetap sudut pandangnya menggunakan hukum ketenagakerjaan. Begitu. Karena istilah pegawai yang digunakan oleh perusahaan swasta tersebut itu hanyalah sosial masyarakat saja, istilah sosial masyarakat saja, bukan sebagai istilah hukum. Istilah hukumnya tetap orang-orang yang bekerja di instansi swasta itu adalah pekerja atau tenaga kerja atau buruh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun di internal perusahaan tersebut menggunakan pegawai, ya, begitu ya. Nah, kita mulai masuk dulu definisi pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berlaku, diangkat oleh yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pegawai negeri itu adalah orang-orang yang bekerja untuk negara, kemudian dia juga telah memenuhi syarat-syarat tertentu, biasanya yang melakukan pembukaan atau tes ya calon pegawai negeri sipil itu adalah BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Kemudian nanti diangkat oleh orang yang berwenang, diberikan tugas sesuai ketentuan undang-undang, kemudian digaji juga berdasarkan ketentuan undang-undang. Nanti gaji mereka juga diambil dari APBN ya. Perencanaan pegawai, proses perencanaan pegawai terdiri atas beberapa langkah. Meramalkan kebutuhan pegawai yang akan datang, memproyeksikan persediaan pegawai yang akan datang, membandingkan kebutuhan pegawai yang diramalkan dengan persediaan pegawai yang diproyeksikan. Kemudian yang keempat, merencanakan kebijaksanaan dan program-program untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Jadi setiap lembaga negara pasti memiliki perencanaan pegawai. Dalam setahun ke depan butuh berapa orang, kemudian nanti dibuat formasi berapa kursi yang dibutuhkan, kemudian nanti formasi tersebut biasanya diserahkan ke BKN, nanti BKN yang akan membuka lowongan tes
calon pegawai negeri sipil. Kemudian penarikan pegawai dan seleksi. Penarikan pegawai adalah proses mencari calon pegawai dan mendorongnya untuk melamar jabatan dalam suatu organisasi. Proses seleksi terdiri atas penerimaan pelamar, wawancara pendahuluan, pengisian formulir lamaran, ujian pekerjaan, wawancara, pemeriksaan latar belakang, seleksi pendahuluan oleh bagian pegawai, seleksi oleh pengawas, pemeriksaan badan, dan penempatan. Ini tidak semua seperti ini ya, tidak semua seribet ini ya. Jadi ini tergantung dari setiap lembaga negara. Ada yang seperti ini, ada yang lebih simpel, ada yang lebih rumit daripada ini. Jadi dikondisikan di setiap lembaganya masing-masing. Misalkan tes kejaksaan misalkan itu lebih ribet daripada ini. Jadi nanti setelah keterima pun itu nanti ada pendidikan khusus lagi, kemudian nanti ada tes ulang lagi dan lain sebagainya dan lain seterusnya. Kemudian untuk CPNS yang lulusan SMA biasanya tidak seketat seperti ini, tidak serumit ini. Jadi dia hanya ikut tes pemberkasan ya di PKN, kemudian TKD, tes kompetensi dasar, kemudian nanti ada tes kompetensi bidang ya. Setelah itu wawancara, selesai sudah. Jika dia lolos ya lolos. Jadi seleksi ya, model-model seleksi itu ya tergantung dari setiap instansi atau lembaga. Kemudian orientasi pegawai. Orientasi adalah penyesuaian pegawai baru secara terpimpin dengan organisasi, dengan jabatan-jabatan dan lingkungan kerjanya. Orientasi sangat penting karena kesan pertama pegawai baru mempengaruhi kepuasan terhadap jabatan, kemampuan dan kesediaan terhadap organisasi yang akan datang. Penting ya, ada namanya orientasi pegawai. Sebetulnya bukan hanya di instansi negeri ya, di instansi swasta, di semua perusahaan, di semua lembaga itu pasti ada namanya orientasi. Orientasi itu pengenalan ya, agar orang yang baru masuk itu bisa melanjutkan visi misi dari suatu lembaga. Kemudian pelatihan adalah kegiatan untuk menambah pengetahuan dan kecakapan pegawai guna melaksanakan suatu jabatan tertentu. Jadi ini konsep-konsep dasar dulu ya, kita memahami beberapa hal dalam konsep dasar kepegawaian. Untuk selanjutnya di video-video yang lain kita akan bahas lebih detail tentang hukum kepegawaian. Jadi ini baru dasar saja ya. Kemudian penilaian, ini salah ketik itu. Penilaian kurang A ya, penilaian pelaksanaan pekerjaan. Penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah penilaian individu mengenai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja dan kesanggupannya untuk memperoleh kesatuan secara sistematis. Penilaian pelaksanaan pekerjaan bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan, pengembangan pegawai, pengertian pengawas, petunjuk perubahan jabatan, pembayaran upah dan gaji, dan pembenaran program kepegawaian. Jadi biasanya ada penilaian ya, dalam kurun waktu tertentu biasanya dievaluasi. Kemudian kompensasi itu ada imbalan ya, imbalan jasa kepada pegawai yang telah memberikan sumbangan atau suatu kontribusi terhadap suatu lembaga. Kompensasi harus diberikan secara adil, diperoleh apabila seseorang merasa bahwa perbandingan antara hasil dan usaha berada dalam keseimbangan, baik internal maupun eksternal. Jadi dia telah benar-benar memberikan suatu kontribusi yang bermanfaat bagi lembaga atau instansi tersebut. Nah, jenis dari kompensasi atau imbalan tadi itu ada namanya promosi dan pemindahan. Promosi itu naik jabatan secara vertikal dari bawah ke atas, jadi naik
naik pangkat ya, dari yang sebelumnya misalkan hanya staf, kemudian ke atasnya lagi menjadi kepala misalkan, atasnya lagi misalkan jadi pemimpin di tingkat provinsi dan lain sebagainya dan lain seterusnya. Jadi dari bawah ke atas. Kemudian kalau pemindahan itu secara horizontal ya, dari samping ke samping atau dari satu daerah dipindahkan ke daerah yang lain. Ini pemindahan itu istilah lainnya adalah mutasi. Jadi kalau yang promosi itu secara vertikal ya, naik jabatan dari bawah ke atas. Kalau pemindahan atau mutasi itu secara horizontal dari satu daerah ke daerah yang lain. Kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat dapat didasarkan atas kemampuan, kecakapan, senioritas, dan ujian. Kemudian jenis dan ruang lingkup ASN ya. Nah ini ASN itu terbagi menjadi dua sekarang ya, berdasarkan undang-undang ASN yang baru. Ada namanya PNS, pegawai negeri sipil, ada namanya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini baru ini, ketentuan P3K ini. Bahkan PP-nya, peraturan pemerintahnya tentang P3K itu sekitar tahun 2018 ya, sekitar tahun 2018. Dan mulai pembukaan P3K itu ya tahun 2018 itu. Tahun 2018, kemudian tahun 2019. Kemudian sempat tidak ada ya tahun 2020 karena Covid. Nah, sekarang tahun 2021 mulai buka lagi. Nah, P3K itu biasanya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mengabdi sebagai tenaga honorer ya, utamanya di bidang pendidikan. Jadi guru-guru honorer yang sudah bekerja mungkin belasan sampai puluhan tahun, kemudian mendapatkan gaji yang kecil, tapi dia kontribusinya kan sudah banyak sekali ya, sudah lama, belasan sampai puluhan tahun, sehingga negara itu memberikan penghormatan kepada tenaga honorer tersebut dengan mengangkat mereka menjadi P3K. Ini nanti kita bahas ya P3K ini, karena memang ada beberapa hal yang unik dalam P3K ini. Jadi dia ini ya bagian dari ASN aparatur sipil negara, tapi konsepnya itu mirip seperti pekerja atau buruh dalam definisi di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi P3K ini unik ya, unik sekali. Nah, legal standing ASN itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ini yang terbaru ya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian dari undang-undang tersebut untuk PNS itu diturunkan dengan PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kemudian untuk P3K-nya ini ya betul ya, tahun 2018. Nah, P3K itu diturunkan dari Undang-Undang ASN dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nanti semuanya kita bahas ya. Ini baru dasar saja, dasar-dasar dari hukum kepegawaian. Kita baru memahami apa itu pegawai. Nah, baik, itu konsep dasar dari hukum kepegawaian. Untuk nanti selanjutnya kita bahas lebih mendetail lagi ya tentang hukum kepegawaian. Baik, terima kasih, sampai jumpa.